Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hikmah Karangbaru yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib ingin menegaskan sekaligus menyimpulkan dan mengajak merenungkan kembali kisah perjalanan dakwah 4 nabi yang hidup bersamaan dalam satu zaman, yaitu Nabi Ibrahim beserta kedua anaknya dan juga keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan yang perlu kami tegaskan adalah kisah yang bersumber pada Al-Quran, Quran surat Hud ayat 69, 70, 71, 72, dan 73. Sedangkan versi-versi yang lain banyak sekali, dan sekiranya tidak ada sumbernya, maka hampir dipastikan itu adalah kisah-kisah dari Israiliyah. Dan para nabi mengatakan kita boleh-boleh saja mengambil cerita riwayat Bani Israiliyah asal masuk akal dan tidak bertentangan dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya bertentangan pun hanya sekedar sebagai wacana saja, agar kita tahu itulah rekayasa cerita dari orang-orang Yahudi. Jadi di kalangan Bani Israel sendiri ada umat yang membangkang yang sekarang terkenal dengan nama bangsa Yahudi. Jadi ada bangsa Israel, ada bangsa Yahudi. Yang perlu khatib tegaskan hadirin, di dalam surat Hud Allah mengabadikan 3 nabi. Dan ini terkenal. Dalam kisah ini terjadinya dialog. Saya mulai dari dialognya Nabi Ibrahim dengan 3 tamunya, yang ternyata 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, bukan Israel. Israfil. Tetapi di dalam kitab Taubit, kitabnya orang-orang Israel, kalau kemarin ada kitab Tanak, itu kitabnya orang Yahudi, itu ada 1 malaikat lagi, yaitu malaikat Rafael. Kalau dalam Islam disebut Rafael. Kita cari di dalam berbagai sumber tidak ketemu, tapi di dalam kitab Tobit ada. Jadi sangat tidak terkenal, dan dikenal sebagai penghulunya malaikat. Rafael dari kata Raf, artinya obat, penyembuh. Al itu artinya Allah. Jadi Allah Maha Penyembuh. Dalam kitab Tobit seperti itu. Tapi yang kuat adalah hanya 3 malaikat yang berdialog
memberikan dua kabar. Yang pertama, kabar buruk, diperintahkan oleh Allah akan menghancurkan negara Yordania yang dipenuhi dengan umatnya Nabi Lut yang melakukan praktisi pelecehan seksual, baik gay, lesbi, dan berbagai macam cara. Jadi ada 5 kota. 2 kota yang terkenal yaitu kota Sodom, tempat Nabi Ibrahim khitan dan dikenal dengan nama Sodom, yang karena perbuatannya kita kenal dengan nama Sodomi. Kota satu lagi kota Gomora yang dihuni banyak wanita yang melakukan praktisi seksual berupa lesbian. Nah hadirin, Nabi Ibrahim sempat mengajukan permohonan, janganlah engkau hancurkan kota itu. Kata 3 malaikat, tidak bisa, ini perintah Allah. Ibrahim mengatakan, tidak semuanya tidak beriman, pasti ada yang beriman. Tapi kata malaikat, sudah saatnya akan aku hancurkan atas perintah Allah. Sampai yang ketiga, Nabi Ibrahim pun mengajukan permintaan. Bagaimana bisa dihancurkan? Di sana ada keponakan saya, ada Nabi Lut. Sampai Ibrahim mengatakan, selama ini saya tidak pernah menantang Allah. Saya dibakar oleh Namrud, diam saja. Saya diusir dari Mesir, diam saja. Saya diminta menyembelih anakku, diam saja. Tidak pernah melawan. Nah, karena sifat dan sikapnya seperti ini, maka Nabi Ibrahim bergelar La Halim, orang yang tidak pernah membalas, tidak pernah sakit hati, tidak cepat balas dendam, menerima saja. Itu gelar yang diterima oleh Allah kepada Ibrahim, selain bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan juga Abil Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi kata malaikat, ya Ibrahim, Allah lebih tahu, bahkan kami pun lebih tahu apa yang terjadi di Yordania daripada panjenengan, kalau bahasa kita. Kalau demikian, persilahkanlah. Nah hadirin, ini versi di dalam Al-Quran. Khatib perlu menunjukkan ada versi lain yang tentu saja kita tidak sepakat. Tapi agar kita tahu betapa ada saudara-saudara kita yang mencoba mencoreng kesucian dari kitab suci, yaitu versi Bible. Di dalam Bible, dialog ini ceritanya berbeda. Terjemahan bebasnya seperti ini. Jadi 3 malaikat ini cerita kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah engkau tidak mendengar? Kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah engkau tidak mendengar umatnya Nabi Lut banyak berkeluh kesah? Nah ini dari sini sudah tidak masuk akal. Nabi Lut siang malam berdakwah, diusir oleh umatnya, diancam akan dibunuh, difitnah, ditawari dengan berbagai macam bujuk rayu. Tapi di sini hadirin, malaikat ini membalikan fakta, wadul kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, apakah tidak mendengar kalau umatnya Nabi Lut yang ada di Yordania, yang ada di kota Sodom berkeluh kesah. Artinya begini, Nabi Lut ketika dakwah di Sodom, di Gomora, pokoknya di Yordania, ini umatnya resah, gelisah. Jadi enggak jenak melakukan praktisi perbuatan pelecehan seksual, merasa gelisah kalau didatangi Nabi Lut, seolah-olah mengganggu, sehingga mengerti, nggak usahlah dakwah, jangan sok suci, kata umatnya Nabi Lut. Jadi hadirin, kalau kita hari ini dakwah, mengajak saudara kita sholat, kemudian dikatakan sok suci, dari dulu sudah ada, jadi nggak usah kaget. Nabi Lut juga begitu, dikatakan sok suci, bahkan difitnah. Fitnahnya luar biasa hadirin. Dan ini ada di dalam kitab Bible. Terjemahan bebasnya begini. Di satu malam, Lut atau Nabi Lut minum minuman keras. Ini kan sudah tidak masuk akal. Masa Nabi minum minuman keras? Dan mabuk-mabukan. Dalam mabuknya seperti itu,
Anak yang pertama, anak perempuan masuk ke dalam kamarnya dan menikmati, mencicipi bapaknya. Naudzubillah min dzalik. Ini ada di dalam kitab suci. Tentu saja bukan Quran dan sangat mengotori kesucian dari kitab suci ini. Setelah anak perempuan pertama menikmati bapaknya, yaitu Lut, kemudian keluar dan menceritakan kepada adiknya. Maka tidak lama kemudian adiknya yang perempuan pun masuk ke dalam kamar bapaknya dan juga menikmatinya. Nah ini fitnah ini ya, fitnah yang disebarkan di dalam kitab suci. Jelas bukan kitab suci kita. Sampai sebegitunya ya, malaikat ini membela keluh kesahnya umatnya Nabi Lut. Nah, kalau sudah seperti itu jelas ini bukan kisah-kisah di dalam Quran, bukan Israel juga, Yahudi yang mengotori kitab-kitab suci. Ketika Ibrahim dilapori oleh 3 malaikat ini, kemudian Ibrahim mengatakan kepada Tuhan, dan Tuhan ketika Tuhan dilapori oleh Ibrahim, Tuhan mengatakan begini, baiklah kalau begitu akan aku pikir-pikir dulu. Ini tidak masuk akal lagi. Masa Tuhan pikir-pikir dulu? Nggak mungkin ya. Ini merusak kesucian kitab suci. Setelah Tuhan berpikir, aku akan turun dan menyaksikan, melihat apa benar umatnya Nabi Lut seperti itu. Ini sangat tidak masuk akal. Tuhan sampai berpikir dulu dan ngecek ke bumi, benar apa tidak. Ini kisah versi lain yang ada di dalam Bible. Ini nanti seterusnya begitu. Ulah-ulah orang Yahudi membuat cerita-cerita yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Sama dengan Nabi Isa. Mungkin kita tidak tahu, di dalam Bible pun dikisahkan. Misalnya, dan di malam sebelum Nabi Isa disalib, Nabi Isa minum minuman keras, kemudian mabuk, mengamuk, membanting meja perjamuannya, gelas piring dibanting-banting. Jadi ngamuk itu ya. Dan ngamuknya ngalahkan Satpol PP ini ya. Ini kan sangat tidak mungkin ini Nabi seperti itu. Ini kisah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Maka hadirin perlu kami tegaskan kembali, kisah yang sebenarnya adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh ketiga malaikat tadi. Berita buruknya. Berita baiknya, malaikat ini cerita kepada Ibrahim akan mengkaruniai seorang anak. Anak yang kedua dari istri yang pertama, yaitu Sarah atau Siti Sarah ya. Kalau saya mengatakan Siti, itu bukan berarti Siti dalam bahasa Jawa, tapi dari kata Sayyidati, ibunda yang mulia. Jadi saya singkat Siti ya, dari kata Sayyidati, ibunda yang mulia Sarah, wanita tercantik kedua di bumi setelah Siti Hawa, istri Nabi Adam. Di usia senja, 90 tahun usianya, masih kelihatan cantik ya. Memang secara fisik sempurna kecantikannya. Walaupun rambut sudah memutih. Ibrahim ketika itu sudah berusia 100 tahun. Dikabarkan oleh malaikat ini akan dikaruniai anak. Dan tidak main-main hadirin. Di dalam laporan malaikat ini disebutkan langsung 2 nama, yaitu Ishak, dan nanti dari Ishak akan lahir juga anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Luar biasa ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, memujinya. Tidak hanya Allah yang memuji, Nabi Muhammad pun memuji dengan kalimat yang mulia, putraku yang mulia, putraku yang mulia, putraku yang mulia. Yang ternyata tafsirnya adalah Yusuf putra Yakub, Yakub putra Ishak. Jadi yang dimaksud oleh malaikat ini akan dikaruniai seorang anak adalah anak yang nanti bernama Ishak, lahir dari ibunda yang pertama, yaitu Siti Sarah. Dan selisihnya dengan Nabi Ismail adalah 14 tahun. Ada yang meriwayatkan 4 tahun, tapi riwayat yang terkuat adalah 14 tahun selisih dengan Nabi Ismail. Dalam riwayat lain usianya sama, meninggal nanti di usia 133 tahun. Tetapi dalam riwayat yang lebih kuat, Ishak meninggal di usia 180 tahun. Nah ini lahirnya dulu. Begitu dikaruniai seorang anak, Sarah tertawa, tersenyum, bahkan tertawa lebar.
Sehingga tertawanya ini menjadi inspirasi untuk memberi nama kepada anaknya yang bernama Ishak. Jadi Ishak itu dalam bahasa Ibrani dari kata yik, yik yang artinya tersenyum lebar atau tertawa. Karena merasa tidak yakin, mana mungkin aku bisa hamil sudah 90 tahun, suamiku sudah 100 tahun. Tapi kata malaikat, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah pun memberikan karunia yang sudah sangat lama menunggunya dengan doa yang tidak henti-hentinya, yaitu Nabi Ishak, ya. Bukan Ismail. Ismail sudah 14 tahun yang lalu peristiwanya, yang lahir dari istri kedua yaitu Hajar. Hadiah pemberian dari Raja Mesir, wanita budak ya. Jadi anaknya raja yang dikalahkan oleh Raja Mesir ketika perang dihadiahkan kepada Sarah ya. Karena Ibrahim waktu itu masih di penjara di Mesir, ditahan oleh raja. Jadi yang dihadiahi adalah Sarah. Dan Hajar punya tugas melayani Sarah, merawat, membantu sampai sekian lama berada di Mesir, membangun sebuah usaha sampai makmur, kemudian kembali ke Palestina. Nah hadirin, dalam riwayat disebutkan Ishak lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi. Singkat cerita, Ishak ini dikaruniai kecerdasan yang sangat luar biasa. Bedanya dengan Ismail kesabaran yang tanpa batas. Maka generasi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW dan kita mungkin itu generasinya adalah generasi orang-orang yang sabar tanpa batas. Bukan berarti tidak cerdas, tapi sabarnya luar biasa. Sedangkan generasinya Ishak adalah generasi yang terkenal cerdas, kecerdasannya luar biasa. Nah, maka nanti bercabang, ada yang cerdas memiliki kesabaran, ada yang cerdas tapi kurang sabar. Cerdas yang sabar inilah generasinya Israel ya. Israel itu sendiri adalah nama lain dari Nabi Yakub ya. Jadi kalau kita mengatakan Israel itu sesungguhnya nama Nabi Yakub. Pantang kita menjelekkannya karena beliau seorang nabi yang mulia juga. Sedangkan generasi yang cerdas tetapi sombong, angkuh, tidak sabar, bahkan suka menguasai, suka membunuh, itulah yang sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Jadi ada bangsa Israel, ada bangsa Yahudi. Yang sering disebut Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Maghdubi itulah yang disebut dengan bangsa Yahudi, bukan Israel. Jadi kalau sekarang ada perseteruan antara Israel, maksud saya Yahudi, ingin menguasai Palestina, memang sangat wajar. Karena banyak nabi-nabi yang lahir di daerah Palestina, jadi merasa yang punya. Ishak sendiri kan juga lahir di Palestina dari rahimnya ibunda Siti Sarah. Dan dengan kecerdasannya Allah memberikan tugas kepada Ishak untuk berdakwah di negara Palestina, di kota Kanaan dan Syam. Nah, Kanaan inilah inspirasinya diambil dari nama anaknya Nabi Nuh ya, yang membangkang tidak taat kepada bapaknya. Karena Nabi Nuh punya 4 anak, Yafid, Syam, Ham, dan Yam. Yafid inilah yang sekarang menjadi wilayah benua Eropa. Itu keturunannya Yafid, anaknya Nabi Adam. Kalau Syam itu generasinya bangsa Arab, melahirkan bangsa-bangsa Arab. Kalau Yam, Turki, Mesir, dan kalau Ham, Turki, Mesir dan sekitarnya. Nah, yang Yam ini yang dikenal dengan nama Kanaan dan punya generasi di Palestina. Dan ini suka membangkang. Sehingga orang-orang Yahudi sekarang yang menamakan dirinya bangsa Israel yang menjajah Palestina karena memang merasa punya hak di Palestina itu sampai sekarang. Jadi banyak motif, ratusan motif kenapa Israel ingin menguasai Palestina. Jadi apapun dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk lahirnya Ismail dari seorang budak itu ya jadi masalah. Dan Ishak yang pantas mestinya menurunkan generasi Nabi terakhir menurut Israel yang dimaksud Yahudi.
Tapi Yahudi sendiri juga banyak membunuh para nabi. Itulah yang terjadi, hadirin. Sampai pada perkembangan selanjutnya, begitulah nanti Nabi Ishak banyak menurunkan nabi. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Harun, dan seterusnya. Dan dari Ismail juga menurunkan banyak nabi. Demikian hadirin kesimpulan singkat perjalanan dakwah 4 para nabi yang hidup dalam masa zaman. Mudah-mudahan menambah wacana kita, menambah pengetahuan kita, dan juga menambah kesabaran kita agar tidak meniru bangsa yang barangkali akan tetap dikutuk oleh Allah karena ulahnya sampai hari ini. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat dasar Nabi dan Rasul tidak pernah bertengkar, selalu bersahabat dan saling memuji, tidak pernah menjatuhkan. Jadi nanti kalau kita mendengar cerita para nabi bertentangan, itu adalah rekayasanya bangsa Yahudi yang begitu cerdas, begitu pandai, dan sering membuat jebakan-jebakan, baik dari pengetahuan maupun dari aspek-aspek kehidupan. Maka kita perlu berhati-hati agar tidak begitu percaya pada kisah-kisah karangan orang Yahudi, karena memang itulah kecerdasannya. Marilah hadirin kita berdoa, mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalam belajar, di dalam berilmu, agar ilmu kita barokah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.